Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Khairul Rahmah, NPM 2101010019. Adapun video ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh dosen Dedi Wahyudi. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit materi yang bertemakan Living Quran dalam lintas sejarah studi Quran. Apa sih Living Quran itu? 1. Pengertian Living Quran. Secara etimologis, Living Quran merupakan gabungan dari dua kata, khususnya living dalam bahasa Inggris yang berarti kehidupan, dan kata Al-Quran yang mengandung arti kitab suci umat Islam. Sedangkan istilah Living Quran dapat diartikan sebagai teks Al-Quran atau bagian-bagian Al-Quran yang hidup di area publik. Berdasarkan penataan ini akan memunculkan hal-hal baru dalam pemutasan pada Al-Quran, khususnya konsolidasi antara bagian-bagian ilmu Al-Quran dan bagian-bagian sosiologi. Jadi, penyelidikan terhadap Al-Quran umumnya tidak hanya dilihat dari perspektif berbagai teks, tetapi juga kekhasan sosial atau muncul dengan kehadiran Al-Quran di luar sudut teks. Mengenai makna Al-Quran yang hidup, berbagai ilmuwan telah memberikan definisi yang telah berbeda. Di antara mereka, yang pertama yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Mansur, Living Quran sesungguhnya dimulai dari kekhasan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, khususnya tentang pentingnya dan kapasitas Al-Quran yang benar-benar dirasakan oleh kelompok masyarakat muslim. Faktanya adalah tindakan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan individu melampaui kemampuannya sebagai pesan yang dibaca dan dipahami oleh terjemahannya. Mengingat fakta bahwa secara praktis Al-Quran tidak hanya dilihat di teksnya, namun berdasarkan pesannya, ada beberapa individu tertentu yang mengamalkan Al-Quran, mengingat adanya kecurigaan bahwa ada sifat-sifat satuan tertentu Al-Quran yang dapat berharga bagi kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, menurut Ahmad Zainal Abidin, ia berpendapat bahwa Al-Quran yang hidup adalah kekhasan yang hidup dan diciptakan dalam kelompok orang muslim yang terkait dengan asosiasi mereka dengan Al-Quran. Yang ketiga, sebagaimana dikemukakan oleh Syamsuddin, Living Quran adalah teks Al-Quran yang hidup di mata masyarakat, sedangkan pengaturan akibat dari pemahaman-pemahaman tertentu di mata masyarakat dikenal sebagai terjemahan yang hidup. Syamsuddin mengklarifikasi apa yang tersirat dari teks Al-Quran yang hidup di area publik dengan mengungkapkan reaksi kelompok masyarakat terhadap teks Al-Quran dan efek samping dari terjemahan seseorang. Diingat untuk perasaan reaksi area lokal adalah pengumpulan teks-teks tertentu dan konsekuensi dari terjemahan tertentu. Kita kebiasaan membaca surat-surat tertentu atau menahan diri pada acara-acara layanan sosial tertentu. Untuk sementara, arisan yang terjadi karena penerjemahan diwujudkan dalam pengorganisasian jenis pemahaman tertentu di area publik, baik dalam lingkup yang sangat besar maupun yang terbatas. Jadi, Living Quran bisa dikatakan reaksi atau pemahaman masyarakat terhadap keberadaan Al-Quran yang kapasitasnya di luar kemampuannya sebagai teks. Menurut ini, penyelidikan terhadap Living Quran sebenarnya hampir setua kehadiran Al-Quran itu sendiri di tengah-tengah masyarakat muslim, seperti yang ditunjukkan oleh Hedi Sri Ahimsa Putra dalam salah satu ujiannya, yaitu Al-Quran yang hidup adalah artikulasi yang dapat dikenali oleh sebagian besar umat Islam. Bagi umat Islam, artikulasi ini dapat diuraikan dengan berbagai cara, antara lain: 1. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa pada diri Nabi Muhammad SAW terdapat suri tauladan yang tulen. Hal ini dibangun oleh hadis Siti Aisyah radhiyallahu an yang mengatakan bahwa kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, yang artinya ia pada umumnya bertindak berdasarkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kedua, artikulasi juga dapat menyinggung individu yang kesehariannya memanfaatkan Al-Quran sebagai buku referensi. Mereka hidup dengan tidak mengikuti apapun diperintahkan dalam Al-Quran dan menghindari hal-hal yang dibantah di dalamnya, dengan tujuan agar daerah setempat seperti Al-Quran yang hidup
Al-Quran yang muncul sepanjang kehidupan sehari-hari. Artikulasi juga dapat menyiratkan bahwa Al-Quran bukan hanya sebuah buku, namun sebuah buku yang hidup yang merupakan enkapsulasi dalam kehidupan sehari-hari biasa. Jadi terasa dan tulus, bahkan berubah menjadi ajudan selamanya manusia. Apalagi yang berbeda bergantung pada lapangan hidupnya. Teladan Al-Quran dalam latihan moneter misalnya pasti tidak akan sama dengan contoh Al-Quran di gerakan politik atau dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, living Quran dalam lintas sejarah. Sebagai salah satu aspek pembahasan bahwa living Quran di lintasan sejarah baru saja muncul sebagai wacana ilmiah. Hal ini karena banyak pemikir muslim atau komentator Indonesia yang lebih mementingkan masalah yang berkaitan dengan konteks Islam, seperti dalam kasus akidah, hukum, politik, dan lain-lain. Jika tidak masalah yang menjadi fenomena yang sering terjadi di masyarakat. Al-Quran diyakini bahwa proses membumikan ayat dengan perkembangan tafsir sangat luas hingga era modern baru-baru ini, karena hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan tidak dinilai dari banyaknya cabang ilmu yang disimpulkan di dalamnya dan tidak menunjukkan kebenaran teori-teori ilmiah. Al-Quran adalah fenomena yang bermakna dan berfungsi. Al-Quran sebagai stimulus bagi kehidupan manusia yang harus difahami dan dialami oleh umat Islam. Kehadiran Al-Quran di kancah publik tentunya dengan tujuan agar mampu mendapatkan substansi bagian-bagian Al-Quran dalam standar pelajaran Islam secara keseluruhan secara mendasar dan sederhana. Mengenai kelahiran bagian-bagian informasi Al-Quran, ada sesuatu yang pasti yang harus diperhatikan, bahwa sebagian besar atau setiap dari mereka didirikan di masalah tekstualitas Al-Quran. Ada bagian-bagian informasi tentang Al-Quran fokus pada bagian interior teks, ada tambahan fiksasi pada faktor luar misalnya asbabul nuzul dan tanggal-tanggal Al-Quran yang mengkhawatirkan komposisi, agregasi, dan interpretasi. Sejarah mencatat bahwa Al-Quran yang hidup telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Hal ini harus terlihat dalam amalan ruqyah, yaitu mengobati dirinya dan orang lain yang musnah dengan membahas bait-bait itu ditunjukkan dalam Al-Quran, seperti yang ditunjukkan oleh sebuah lukisan. Nabi Muhammad SAW setiap kali sembuhkan penyakit dengan ruqyah menggunakan surat Al-Fatihah atau kembali menyangkal pesona dengan membaca surat Al-Mu'awwizatain, Al-Falaq, dan An-Nas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.